Hai, nama saya Netrian Sulu, saya semester 8. Saya sekolah di SMP Sepianya Selatan. Saya akan merekam 100 ayat favorit dari 1000 ayat yang telah saya hafal. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 33. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu ia bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi semua orang telah datang ke dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Dia datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Allah, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, melainkan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan keinginan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Tuhan Allah kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kemuliaan. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia, katanya, inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, Dia akan datang sebelum aku, karena Dia telah ada sebelum aku. Dan aku pun karena kasih dan karena kepenuhannya lah kita semua beroleh kasih karunia demi kasih karunia. Karena hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia diberikan oleh Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, Dialah yang mengatakannya. Dan Yohanes memberi kesaksian ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa iman dan orang-orang Lewi untuk menanyakan tentang Dia, siapakah engkau? Dan ia mengaku dan tidak berdosa, aku bukan Mesias. Tetapi ia berkata, lalu mereka bertanya kepadanya, siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka mereka bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Yohanes jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi, dan mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis dengan air jika engkau bukan Elia, bukan Mesias, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu ketahui, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Dan keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku pun mula-mula tidak mengenalnya, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian bahwa ia telah melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Dan aku sendiri pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika kamu melihat
roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian bahwa dia itu anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari yang ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya kepadamu, perbuatlah itu. Yesus berkata kepada, di situ ada 6 tumpayan yang disediakan untuk tempat pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, ambillah tempayan-tempayan itu dan isilah penuh dengan air. Lalu mereka mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, dan mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah berubah menjadi anggur, tetapi dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu terjadi di seberang sungai Yordan yang di Betania, di mana sebagai tanda pertama yang dilakukan Tuhan Yesus, dan dengan itu dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, kejujuran, dan keadilan, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa berkata kepadamu, mengajak engkau, janganlah engkau menurut. Jika mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, dan bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka yang jahat. Jauhkanlah kakimu daripada jalan mereka, sebab kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menyintai nyawanya sendiri dan menghadang nyawanya sendiri. Demikianlah keuntungan setiap orang yang loba akan keuntungan gelap. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu cinta kepada keadaanmu itu? Orang bebal masih cinta kepada bebal, dan pencemo masih gemar kepada cemo. Berpalinglah kamu terhadap kelakuanmu itu. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan mengucapkan kata-kataku kepadamu. Tapi oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan badai melanda kamu seperti angin puyuh, dan kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu,
Pada waktu itu mereka akan berseru-seru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak mendapatkan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tetapi benci kepada segala teguranku dan menolak segala nasihatku. Sehingga mereka menjadi kenyang oleh perbuatan mereka, sehingga mereka memakan buah dari perbuatan mereka dan menjadi kenyang dari rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keegangannya, dan orang fasik akan mati oleh kelalaiannya. Tetapi orang yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman dan terhindar dari segala malapetaka. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, jika kamu mendengar perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mengejar perak dan mencarinya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan mendapatkan pengertian dan pengenalan tentang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan, hikmat dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, daripadanya lah pengetahuan dan kepandaian. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, karena keuntungannya lebih besar dari perak, dan karena keuntungannya lebih besar daripada perak dan emas. Apapun yang ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya adalah sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Setiap orang yang berpegang kepadanya disebut berbahagia. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengertian akan menyenangkan jiwamu, dan kebijaksanaan akan menyenangkan hatimu. Dengan hikmat Tuhan dengan pengertian Tuhan telah menetapkan dasar bumi, dan dengan pengertiannya ditetapkannya langit, dan dengan pengetahuannya air samudera raya berpecah, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka dia akan menyenangkan jiwamu. Peliharalah itu karena dialah yang akan menyenangkan jiwamu. Engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Apabila engkau berbaring, engkau akan tidur engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan tidur dengan aman. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Janganlah engkau takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kejahatan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhan akan menjaga engkau, dan karena Tuhan akan menjadi sandaranmu dan menghindarkan kakimu dari jerat. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 17. Lalu Tuhan Allah menyampaikan segala firman itu. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku selain aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di dalam bumi. Jangan menyembah kepadanya atau sujud menyembah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapaknya kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku akan menunjukkan kasihku kepada beribu-ribu orang dari mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, lakukanlah pekerjaanmu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau boleh bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, ternakmu atau orang lain yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 dan ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian saja 100 ayat favorit yang saya sampaikan.